ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah masuk sekolah atau masih libur? Oh, sudah ada yang masuk, tapi juga ada yang masih libur. Ya, bagaimana liburannya kemarin? Hah? Ada yang gak pergi kemana-mana? Oh, sedih ya? Iya, kakak mengerti. Memang kalau liburan inginnya sih kita pergi kemana gitu ya. Pergi ke luar negeri atau setidaknya pergi ke luar kota, melihat pemandangan yang bagus, ya kan? Adik-adik, Kak Ike juga pernah waktu kakak masih kecil pingin sekali liburan. Tapi ya kebetulan orang tua Kak Ike lagi gak punya uang. Jadi Kak Ike gak kemana-mana. Memang menyedihkan sih. Tapi kakak mau membacakan satu ayat untuk kalian, ya, supaya hati kalian terhibur. Ayat firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, percaya ke adik-adik bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Bahwa Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan? Memang adik-adik, saat ini kita bisa tidak mengerti, bisa tidak memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Maunya kita bisa pergi jalan-jalan, pergi berlibur. Maunya kita bisa kumpul dengan orang tua. Maunya kita waktu hari libur kita nggak sakit, bisa bebas bermain. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita sakit. Tuhan mengizinkan orang tua kita nggak punya uang untuk kita pergi berlibur. Tapi percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa bagi kita, yang kita nggak ngerti hari ini, tapi suatu saat nanti kita akan memahami. Ya, nah pagi ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang bernama Yusuf. Ketika dia tinggal dengan papanya, dia anak yang sangat disayang oleh papanya. Dia diberikan jubah yang sangat indah. Tetapi kakak-kakak Yusuf tidak menyukainya, tidak sayang kepada Yusuf. Justru mereka merasa iri hati kepadanya. Ih, kenapa sih papa lebih sayangnya sama Yusuf? Gak adil. Nah, kira-kira siapa nih di antara adik-adik yang merasa iri hati sama adik atau kakaknya? Mari kita perhatikan kisah dari Yusuf ini, supaya kita dapat belajar bahwa apapun posisi kita saat ini, entah kita merasa orang tua kita sayang, entah kita merasa orang tua kita tidak sayang, sebenarnya Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk kita. Nah, suatu hari papanya Yusuf menyuruh Yusuf untuk pergi menjumpai kakak-kakaknya di padang, karena kakak-kakaknya ini kan gembala. Jadi Pak Yakub, ayah dari Yusuf, mengatakan bahwa Yusuf, ayo kamu pergi jenguk kakak-kakakmu ya, bawain makanan nih buat kakak-kakak kamu. Yusuf pun pergi mencari kakak-kakaknya. Ternyata
begitu melihat Yusuf dari kejauhan, kakak-kakaknya memiliki rancangan untuk Yusuf. Tapi bukan rancangan seperti Tuhan, rancangan yang baik, melainkan rancangan yang jahat. Ketika Yusuf tiba dan berjumpa dengan mereka, mereka langsung menangkap Yusuf dan mereka membuka bajunya yang indah itu. Dan kemudian adik-adik Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kasihan banget ya adik-adik. Yusuf bilang, "Kakak, keluarin aku dari sini, Kak, keluarin. Ampun, Kak, tolong keluarkan aku dari sini." Tapi salah seorang kakak Yusuf bilang, "Ayo keluarkan saja dia, lebih baik kita jual dia." Akhirnya adik-adik, Yusuf pun dijual kepada pengembara yang lewat di padang itu. Yusuf dijual sebagai budak di Mesir. Aduh, kasihan sekali ya. Dijual sebagai budak loh adik-adik. Budak itu seperti pembantu yang tidak digaji. Jahat ya kakak-kakaknya Yusuf. Tapi sekali lagi, Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi Yusuf. Apalagi selama di Mesir, Yusuf tidak meninggalkan Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf gak ngomel. "Kenapa sih Tuhan aku diperlakukan seperti ini? Kenapa Tuhan gak tolong aku?" Tapi Yusuf tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap sayang sama Tuhan. Sekian tahun lamanya Yusuf ada di Mesir. Papanya kira Yusuf sudah meninggal. Kakak-kakaknya sudah melupakan Yusuf. Ternyata rancangan Tuhan yang hebat menjadikan Yusuf 13 tahun kemudian menjadi seorang perdana menteri di Mesir yang akan menolong bangsa Mesir, bahkan menolong bangsa-bangsa di sekitar Mesir untuk menghadapi kelaparan besar. Nah, adik-adik, hebat kan? Rancangan Tuhan bagi kita hebat kan? Asal satu syaratnya, kita tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Jangan mengeluh dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak ngerti apa sih rencana Tuhan buat kita. Tetapi rencana Tuhan selalu hebat untuk kita. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, kadang-kadang kami mengeluh, kami bingung. Kenapa kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami? Tapi terima kasih Engkau mengingatkan kami pagi hari ini bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa yang mendatangkan damai sejahtera untuk kami. Ingatkan kami akan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak gampang menyerah dan tidak gampang mengeluh terhadap apa yang datang dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini kami tidak bisa liburan dengan baik. Mungkin hari ini ada yang sudah bersekolah dan tidak menikmati liburan itu. Tapi sekali lagi kami mau bersyukur kepadamu karena firman-Mu sudah berkata bahwa kami harus bersyukur dalam segala keadaan. Kami percaya ketika kami melekat dengan Engkau, maka rancangan Tuhan yang hebat itu akan terjadi pada kami dan kami akan lihat kemuliaan Tuhan di balik semua yang kami alami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berjalan bersama dengan Roh Kudus di hari ini dan kami akan terus memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.